Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ardiansyah, NIM 202104302770. Saya mahasiswa ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya, yaitu video presentasi materi bahasa Indonesia tentang pembentukan kata dan diksi. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek. Beberapa aspek tersebut diantaranya kata dasar, kata serapan, dan kata imbuhan. Kata dasar merupakan bentuk kata yang sudah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Kata dasar juga didasarkan pada kosakata yang terbentuk dari bahasa Indonesia atau kata dasar yang berasal dari kata serapan asing yang sudah diadopsi dan diadaptasi menjadi kosakata bahasa Indonesia. Selain itu, pembentukan kata juga didasarkan pada imbuhan. Proses pengimbuhan dalam pembentukan kata juga dipengaruhi oleh jenis imbuhan yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Proses pengimbuhan dan pembentukan biasa disebut dengan proses morfologis. Nah, lebih jelasnya, proses morfologis adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Oke, next slide. Proses afiksasi dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, proses peletakan afiks di muka bentuk dasar yang disebut prefiksasi atau prefixation, yaitu proses pembubuhan awalan. Contohnya, ke ditambah kasih menjadi kekasih. Yang kedua, proses peletakan afiks di tengah-tengah bentuk dasar yang biasa disebut infiksasi atau infixation, yaitu proses pembubuhan sisipan. Contohnya, pembubuhan L ditambah tunjuk menjadi telunjuk. Yang ketiga, proses peletakan afiks pada akhir bentuk dasar yang biasa disebut sufiksasi atau suffixation, yaitu proses pembubuhan akhiran. Contohnya, an, genang ditambah an menjadi genangan. Yang keempat, proses pembubuhan afiks dengan cara membubuhkan afiks di awal dan di akhir atau mengapit bentuk dasar sekaligus disebut konfiksasi ambifixation atau confixation ambifixation. Proses pembubuhan imbuhan gabungan seperti ke dan an plus mati, yaitu menjadi kematian. Dalam bahasa Indonesia sendiri, proses pengimbuhan dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis imbuhan. Beberapa jenis imbuhan tersebut ialah prefiks, sufiks, infiks, konfiks, dan klofiks. Selanjutnya, pada perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Arab, Portugis, Sanskerta, Perancis, Belanda, atau Inggris. Imbuhan asing. Jenis ini merupakan jenis imbuhan yang berasal dari imbuhan asing yang diserap menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Macam-macam imbuhan asing tersebut antara lain multi, anti, semi, non, pra, infra, ultra, bi, extra, dan intra. Contoh dalam penulisan katanya yaitu multifungsi, antivirus, semi permanen, non formal, pramusim, infrastruktur, ultrasonik, ekstrakurikuler, dan intrasekolah. Imbuhan daerah. Jenis ini merupakan jenis imbuhan yang berasal dari bahasa daerah yang diserap menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Macam imbuhan daerah tersebut antara lain tuna, nara, pasca, swa, antar, panca, dasa, sapta, catur, dan maha. Contoh dalam penulisan kata dari imbuhan daerah tersebut adalah tunawisma, narapidana, pasca bencana, swadaya, panca indra, dasawarsa, sapta marga, catur warga, dan maha kuasa. Oke. Selanjutnya tentang proses peluluhan. Dalam pembentukan kata, jenis imbuhan akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah kata. Salah satu jenis imbuhan yang sangat mempengaruhi proses pembentukan kata adalah imbuhan men dan pen. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh proses pembentukan kata yang mendapat imbuhan men dan pen akan mengalami proses peluluhan. Proses peluluhan tersebut terjadi ketika imbuhan men dan pen bertemu dengan kata dasar yang huruf awalnya KTS dan P. Contoh, men ditambah konsumsi menjadi mengkonsumsi, dan pen ditambah konsumsi menjadi pengonsumsi. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tersebut,
Pembentukan kata yang dipengaruhi imbuhan dan melalui proses peluluhan hanya dimiliki oleh kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P. Oleh sebab itu, selain kata dasar yang diawali oleh keempat huruf tersebut tidak mengalami proses peluluhan, kecuali imbuhan men dan pen bertemu dengan keempat huruf tersebut, tetapi terdapat dua huruf konsonan berurutan, sehingga keempat huruf awal tersebut tidak luluh atau hilang. Contohnya, men ditambah kritik menjadi mengkritik, lalu pen ditambah kritik menjadi pengkritik. Seperti itu. Diksi sendiri adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penutur bahasa ketika berkomunikasi. Proses pemilihan kata dilakukan agar kosakata yang diproduksi dalam komunikasi itu tepat, baik dari segi makna maupun nilai rasa. Penempatan kata-kata sangatlah penting dalam rangka menumbuhkan suasana yang akan membawa penutur dan lawan tutur pada pemahaman yang menyeluruh serta total. Proses pemilihan kata hendaknya memperhatikan situasi pembicaraan, tema yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, dan juga lawan bicara. Setiap kata yang dipilih untuk berkomunikasi hendaknya memiliki hubungan makna yang jelas baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu kata baku. Kata baku merupakan jenis kata yang sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku yang tepat dapat menciptakan kalimat yang efektif. Dan sebaliknya, pemilihan kata baku yang tidak tepat akan berdampak pada bentuk kalimat yang tidak efektif. Kata baku dapat berupa kata dasar yang penulisannya atau pemakaian hurufnya tepat. Selain itu, kata baku juga dapat berupa kata berimbuhan yang penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Selain kata baku, bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang didapatkan dari bahasa asing yang kemudian diadopsi dan diadaptasi menjadi kosakata bahasa Indonesia. Kata serapan bisa didapatkan dari bahasa Inggris, Arab, Belanda, dan beberapa bahasa lainnya. Pembakuan kata asing tersebut telah melewati proses adaptasi sehingga penetapan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh kata baku dan kata serapan yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, antri, apotik, dan doa. Kata tersebut bukanlah kata baku. Yang benar adalah antri dan apotek menggunakan huruf E bukan huruf I. Lalu, doa tidak menggunakan tanda petik karena merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Oke, itu saja mungkin presentasi atau sedikit pembahasan materi tentang pembentukan kata dan diksi oleh saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan dirinya untuk menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.